Sekarang kita mulai dulu dengan air. Nah ini ya, air. Babu ahkamil miyah, kitab taharah, kitab tentang bersuci. Nah, kemarin kita sudah jelaskan beberapa macam bersuci ya. Ya, mensucikan keimanan dulu dari kesyirikan, mensucikan badan pakaian dari kotoran, mensucikan makanan dari hal-hal yang haram dan syubhat, ya kan? Mensucikan lingkungan, mensucikan hati dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini kita mensucikan badan kita dalam pengertian suci secara hakikat, suci secara maknawi. Ya. Nah, di sini Ibnu Hajar memulai kitabnya dengan babu ahkamil miyahi, bab tentang hukum-hukum air. Bab tentang hukum-hukum air. Nah, jadi walaupun air ini banyak, apakah semua bisa kita pakai bersuci, bisa dimanfaatkan? Ya, kita dengar dulu penjelasannya. Terkait dengan air ini, ya hadis yang pertama ini justru berbicara tentang status hukum air laut. Ya. Nah, jadi hadis ini ada asbabul wurudnya, ini hadis yang pertama. Artinya Nabi mengucapkan hadis ini berdasarkan pertanyaan salah seorang sahabat. Ya, nah? Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra wa nahnu al-qalila minal wa nahmilul qalila minal ma." Hai Rasulullah, kami ini selalu mengarungi lautan. Maksudnya dia nelayan, ya. Nelayan. Nah, wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma. Kami bawa air tawar itu sedikit saja, ya. Lau tawadda'na bihi atasna. Kalau kami pakai berwudu, ini air yang kami bawa ini, kami nanti kehausan, tidak bisa minum. Apa natawadda'u bima'il bahri? Apakah boleh hendak Rasul kita berwudu dengan air laut? Nah, itu dasarnya. Ini yang disebut dengan asbabul wurud. Sebab turunnya atau sebab diucapkannya sebuah hadis oleh Rasulullah, kadangkala ada peristiwa yang melatar belakanginya. Nah, itu dalam hadis disebut asbabul wurud. Kalau Al-Quran turun dinamakan asbabun nuzul. Jadi sahabat ini bertanya, ya, Rasulullah, kami ini nelayan, selalu tiap hari mengarungi lautan, dan kami bawa air sedikit untuk kami minum, bawa air tawar maksudnya. Andai kan kami berwudu dengan air ini, nanti kami kehausan, tidak bisa minum. Kira-kira kalau kami berwudu dengan air laut, boleh hendak Rasul? Nah, itu pertanyaan sahabat. Jawab Rasul, inilah dia hadis yang ada di kitab yang pertama itu, ya. Nah, ini jawabannya, jawaban Rasul. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri. Dari sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ini namanya Abdurrahman bin Sakhar. Itu nama aslinya, Abdurrahman bin Sakhar. Sahabat Abu Hurairah ini hanya 3 tahun bertemu dengan Nabi. Dia termasuk sahabat ahlu sufah istilahnya. Sahabat-sahabat yang miskin, tidak punya tempat tinggal, tidak punya keluarga. Jadi mereka tinggal di dalam masjid. Mereka nanti diberikan makan oleh sahabat-sahabat yang membawakannya setiap hari. Sahabat-sahabat yang punya kemampuan itu diperintahkan oleh Nabi untuk memberikan mereka makan di masjid. Nah, itu termasuk Abu Hurairah. Ya. Tetapi walaupun dia hanya 3 tahun bertemu dengan Nabi, tapi dia tidak pernah pisah dengan Nabi. Makanya sahabat yang paling banyak menghafal hadis adalah beliau. Lebih daripada 5.300 hadis dia hafal oleh Abu Hurairah. Jadi ucapan Rasul yang dihafal itu lebih daripada 5.000. Itu terkenal sahabat Abdurrahman bin Sakhar atau Abu Hurairah. Hurairah itu bentuk tasghir dari kalimat hirun. Hirun itu kucing. Hurairah orang yang senang sama kucing. Itu. Nah, jadi dia meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda fil bahri, tentang lautan. Maksudnya apa? Tentang hukum air laut. Nah, itu yang tadi ditanyakan oleh sahabat. Jadi rupa sahabat ini belum tahu status air laut itu gimana. Boleh karena dia asin mungkin. Jadi dia bertanya, belum tahu. Seperti kita belum tahu. Apa hukum air laut itu? Boleh tidak dipakai bersuci? Jadi pengertian bersuci di sini adalah untuk mengangkat hadas. Mana namanya mengangkat hadas? Berwudu.
atau menghilangkan najis atau mandi, terutama mandi wajib. Nah, itu namanya mengangkat hadas. Boleh enggak Rasul kita pakai air laut itu untuk bersuci, mengangkat hadas. Nah, Rasulullah memberikan jawaban dua. Satu jawaban tidak ditanyakan. Nah, yaitu tentang status binatang laut. Jadi sahabat ini kan hanya bertanya tentang status hukum air laut. Suci atau tidak. Tapi Nabi memberikan jawaban double. Ya. Apa kata Rasulullah? Ya. Huwa tahuru ma'uhu. Oh, apa namanya? Air laut itu suci airnya. Al-hillu maitatuhu. Dan halal bangkainya. Nah, itu kan? Nah, ini halal bangkai ini tidak ditanyakan oleh sahabat tadi. Yang ditanyakan hanya air lautnya saja. Maka Nabi menjawab, oh suci airnya. Silakan kamu pakai berwudu. Silakan kamu pakai mandi. Jadi air laut itu adalah air mutlak, air yang suci, air yang sangat besar, tidak bisa terganggu kesuciannya oleh apapun. Ya, mau berapa truk bangkai sapi misalkan kamu jatuhkan di lautan tidak akan merubah statusnya karena dia sangat besar. Air laut itu. Jadi dia air mutlak, air silahkan mau dipakai berwudu. Mungkin yang rumahnya di pinggir laut. Pagi hari dalam keadaan janabah, sidahkan saja langsung nyelam oleh pesisir, tidak ada masalah. Nah, karena dia suci. Nah, dan Nabi mengatakan juga al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Apa maksudnya bangkai? Yaitu binatang yang memang hidup di lautan itu. Nanti kalau sapi datang berenang di sana, mati. Tidak halal kan? Dia bukan binatang laut. Terbang ayam mati di sana, enggak goreng. Karena dia bukan binatang laut. Maksudnya halal bangkainya adalah binatang lautan itu sendiri, yaitu seluruh jenis ikan. Seluruh jenis ikan. Jika ada binatang laut yang namanya sama dengan binatang darat, lalu binatang darat itu haram, maka kata sebagian ulama ikut dia haram. Umpamanya ada anjing laut kan? Anjing laut itu kan ada anjing laut ya. Di daratan ada anjing, di daratan itu dia haram anjing itu. Apakah anjing laut itu haram? Nah, sebagian ulama mengatakan jika sama namanya dan binatang darat itu haram, maka hukumnya sama. Tapi ulama lain mengatakan, oh tidak. Kalau binatang laut semuanya halal. Jadi khusus binatang laut, bukan yang mati di laut. Kalau di garis bawah itu seperti tadi. Nanti pada onongan jaran keselem mati. Ah, tidak bisa itu bangkai namanya. Ya, bangkai. Nah, ya kan? Yang bangkai yang halal itu hanya bangkai lautan. Ah, itu ya kan? Kata Nabi ada dua darah, ada dua bangkai yang halal. Dua darah yang dua darah yang halal, al-kabid wattihal, hati dan limpa. Ya kan? Lapun pernah akan hati-hati kan limpa. Ah, itu kan darah tapi dihalalkan. Darah itu haram hukumnya dimakan. Kata Nabi ada dua darah yang halal, ada dua bangkai yang halal. Dua darah itu al-kabid wattihal, yaitu hati dan limpa. Bangkai yang halal itu apa? Ikan dan belalang. Nah, itu. Kalau mati itu boleh. Jadi belalang itu boleh dimakan kalau dia mati. Jadi dua bangkai ikan dan bangkai belalang. Nah, jadi Nabi mengatakan al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Ya, mengapa Nabi menambah jawaban di sini? Mungkin nanti siapa tahu ada yang bertanya, kan bangkai itu hukumnya haram. Ya kan, ini secara umum. Bangkai semuanya hukumnya haram. Nah, kecuali bangkai laut. Nah, nanti mungkin sahabat ada yang tidak tahu kalau bangkai laut itu halal. Makanya Nabi walaupun tidak ditanyakan, maka Nabi menjawabnya terlebih dahulu, ya, bahwa bangkai laut itu hukumnya halal. Jadi binatang laut itu hukumnya semuanya halal. Tidak perlu disembelih, tidak perlu diapa-apain. Kalau dia sudah naik, mati, boleh kita makan. Nah, itu ikannya ya. Nah,
Apa hukum yang kita peroleh dari hadis ini ya? Jadi akhrajul arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wa labzu lahu wa Ibnu Huzaimah wa Tirmizi wa rahu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Jadi hadis ini dikeluarkan oleh imam yang empat, demikian juga Ibnu Abi Syaibah, dan ini lafaz dari Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Huzaimah, Tirmizi, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Nah, jadi ini kalau soal status hadis ini tidak perlu saya jelaskan di sini karena itu ilmunya lain ya. Tapi yang jelas hadis ini sudah dijadikan argumentasi dalil oleh para ulama bahwa satu, air laut itu suci menyucikan. Itu hukum inti yang pertama ya, bahwa air laut itu suci menyucikan. Ya. Jadi bisa dipakai untuk mengangkat hadas, untuk berwudu, untuk mandi dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua, bahwa bangkai daripada binatang laut itu hukumnya apa? Hukumnya halal. Ya, kecuali kalau umpamanya kita ada yang jijik misalkan, ya itu terserah kita mau makan atau tidak. Atau mungkin ada yang mengandung racun, katanya beberapa jenis ikan kan mengandung racun. Ya, tidak usah dimakan kalau yang seperti itu, karena itu membahayakan.